ini pas waktu lebaran. Oh, lebaran. Iya, setelah itu dia tidak pernah datang. Kalau komunikasi terakhir? Komunikasi terakhir itu tanggal 7 Januari. Oh, begitu. Memang aktif di partai? Ya? Aktif di partai Pak? Saya juga kurang tahu ya, karena Pak Harun itu orangnya tertutup. Wahyu mengatakan supaya terlaksana dibutuhkan sejumlah uang. Mungkin seperti itu. Barulah kemudian Harun memberikan uang. Kalau begitu, yang korban siapa, yang pelaku siapa? Mengaku tak tahu aktivitas Harun Masiku, istri mengatakan dia agak tertutup. HI berusia 26 tahun, istri kedua tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Harun Masiku mengaku tak mengetahui aktivitas suaminya selama ini. Sebab sang suami dianggap tertutup tentang pekerjaannya. Dirinya pun mengetahui bahwa suaminya menjadi buronan KPK melalui media massa. Kalau soal aktivitasnya, saya tidak tahu sebab dia agak tertutup dan kadang tiba-tiba menelpon untuk ketemu bahwa dia ada di Makassar, kata HI. Saat ditemui Kompas.com beberapa waktu lalu di rumahnya, di perumahan Bajeng Permai, Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Harun Masiku menjadi buronan KPK terkait kasus suap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Harun sendiri diketahui pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumatera Selatan. Menurut HI, rumah yang ia tempati sekarang bukanlah rumah Harun Masiku, melainkan rumah yang dibeli oleh orang tuanya sebelum ia menikah dengan Masiku. HI mengaku suaminya sangat jarang mengunjungi rumah tersebut, bahkan terakhir Harun diketahui berkunjung beberapa hari setelah Lebaran tahun lalu. Saat dicecar pertanyaan terkait keberadaan Harun saat ini, wanita tersebut tak mengetahui keberadaannya dan mengaku terakhir berkomunikasi dengan suaminya pada Selasa 7 Januari 2020 lalu. Sementara itu, polisi cek rumah istri Harun Masiku di Goa, namun polisi mengatakan hasilnya nihil. Polisi mengaku sudah menyambangi kediaman istri mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku di Goa, Sulawesi Selatan. Namun, Harun belum terlihat di rumah tersebut. Anggota Polsek sudah ada di sana, sudah melihat, sudah ke rumahnya, dan yang bersangkutan belum ada di rumah tersebut, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan. Seperti diberitakan koran Tempo edisi Kamis 16 Januari 2020 lalu, Harun diduga berada di rumahnya di perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 2020. Saat ini, kata Argo, polisi sudah menerima surat permintaan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memburu Harun. Argo menegaskan bahwa pihaknya akan membantu KPK dalam mencari Harun Masiku. Ia mengatakan bahwa tim pun masih bekerja. Polri sudah menerima surat dari KPK. Ia pada prinsipnya kepolisian akan membackup penuh, membantu mencari tersangka. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan ex-caleg PDI Perjuangan Harun Masiku sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau buron. Sudah masuk DPO, belum lama. Saya nggak tahu persis, tapi sudah yang pasti. Firly menuturkan KPK juga sudah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Harun serta melayangkan permohonan bantuan kepada Polri untuk menangkap Harun Masiku.
Mengenai dugaan Harun telah berada di Indonesia, Firly mengaku harus mengecek keberadaan kabar tersebut. Kita akan telusuri, kita akan terima apapun informasinya, dan tentu akan kita lakukan cross-check atas kebenaran seluruh informasi, ujar Firly. Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyatakan Harun Masiku terbang ke Singapura pada 6 Januari lalu, atau 2 hari sebelum KPK menangkap Wahyu Setiawan. Sementara itu, sesama kader Partai PD Perjuangan, Adian Napitupulu mengatakan jika Harun Masiku hanyalah korban dan bukan pelaku suap. Politikus PD Perjuangan Adian Napitupulu menilai caleg PD Perjuangan Harun yang kini buron KPK merupakan korban. Adian Napitupulu menegaskan Harun Masiku bukanlah pelaku suap. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompas.tv. Menurutnya, Harun hanya ingin menagih haknya yang sudah diputuskan oleh partai. Diketahui Harun Masiku akan masuk ke DPR berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang peralihan suara caleg yang meninggal. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengenai pemindahan suara dari caleg PD Perjuangan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia dan dilimpahkan untuk Harun Masiku. Adian pun menjelaskan apa yang terjadi kepada Harun. Saya punya hak untuk menjadi anggota DPR. Hak itu dari mana? Hak itu berdasarkan keputusan partai yang diberikan dasar oleh keputusan Mahkamah Agung, jelas Adian. Dia merasa punya hak, imbuhnya. Lebih lanjut, Adian menjelaskan situasi yang saat itu dihadapi Harun Masiku dengan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi nggak diberikan, ujarnya. Adian menegaskan Harun Masiku meminta haknya yang diberikan Mahkamah Agung tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU. Lalu dia berpikir bagaimana agar hak itu didapatkan. Datanglah tawaran dari Wahyu Setiawan. Kalau lu mau, lu kasih sekian, ungkap Adian. Menurut Adian, karena Harun Masiku merasa posisinya secara hukum benar, dia memberikan sejumlah uang. Dalam kapasitas itu, Adian mempertanyakan Harun Masiku sebagai korban atau pelaku. Korban atau pelaku. Sebelumnya Adian Napitupulu juga tidak terima jika partainya disalahkan dalam kasus suap yang menyeret kadernya. Dari mana hak itu didapatkan? Dari keputusan MA. Jadi bukan kesalahan PDI Perjuangan, ungkap Adian Napitupulu. Adian Napitupulu juga menyebut kasus suap PAW bukan keinginan PDI Perjuangan. Adian mengatakan keputusan Mahkamah Agung memberikan hak pada partai politik untuk melakukan diskresi terhadap pemindahan suara. Dalam hal ini, Adian pun meminta Mahkamah Agung untuk menjelaskan. Menurut Adian, duduk permasalahan sebenarnya berada pada putusan Mahkamah Agung. Adian Napitupulu menegaskan jika tidak ada keputusan Mahkamah Agung terkait PAW, maka proses suap antara Harun dan Wahyu tidak akan terjadi. Kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung itu, tidak akan ada harapan dalam kepala Harun Masiku, ujar Adian. Dia punya peluang untuk jadi anggota DPR, imbuhnya. Kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung, peluang si Wahyu meminta uang pada Harun pun tidak ada, tegas dia. Ex-aktivis 98 ini menganggap kasus suap terjadi berawal dari keputusan Mahkamah Agung. Semua berawal dari keputusan Mahkamah Agung itu, ungkapnya. Sebelumnya KPK menetapkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebagai pihak pemberi
Harun Masiku dan Saiful pihak swasta, ujar Wakil Ketua KPK Lilim Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta. Menurut Lilim Pintauli, kasus ini bermula saat PDIP atau DPP PDIP mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kemas sebagai anggota DPR RI yang meninggal pada Maret 2019. Namun pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. Kini Harun Masiku menjadi buron KPK. Saat ditanya keberadaan Harun Masiku, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku dirinya tidak tahu. Kalau Harun Masiku ini kita tidak tahu khususnya ada di mana, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda semua?